Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Andrianti dengan nomor peserta PPG 201500441654. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Tongas, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Praktek pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 1 dengan materi ketenagakerjaan dengan menggunakan model program based learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita cek kerapian kalian dulu ya. Yuk, silakan berdiri semua. Cek pakaiannya, rambutnya, jilbabnya, kemudian bajunya mungkin ada yang dikeluarkan, silakan dirapikan, dasinya juga, sepatunya pakai semua ya, kaos kaki pakai semua. Sudah, kalau sudah cek kerapian kalian, seragam kalian, silakan dicek kebersihan dari di bawah meja kalian masih ada sampah enggak? Di bawah meja, di bawah kursi kalian. Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah. Jangan jadikan kelas kalian ada ya, silakan dibuang. Yang lain tidak ada? Ada. Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sudah bersih semua. Silakan duduk dengan ya, kembali. Saya absen dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir? Abdul Mujib hadir. Abdul Rahman Hadir. Ahmad Jeffrey Hadir. Oke, ada surat ya? Ada. Adam. Baiklah. Adakah yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, Saya coba menjawab. ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perekonomian. Minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Pertumbuhan Pertumbuhan dan Perekonomian. pembangunan ya. Ya. Pembangunan ekonomi. Nah, ada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu pertumbuhan ekonomi? Saya Bu. Ya, silakan. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara keseimbangan menuju
keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ya, suatu keadaan ya yang berhubungan dengan bagaimana proses pembangunan pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Berkesinambungan berarti dari waktu ke waktu. Yang di atas. Jadi tujuan dari pembelajaran kita tentang ketenagakerjaan hari ini adalah kalian diharapkan untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan apa itu tentang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu untuk mendeskripsikan, menjelaskan dari pengertian kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan, bisa menjelaskan apa saja jenis-jenis tenaga kerja berikut dengan contohnya. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia ini sebenarnya apa saja masalahnya. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menyajikan dari hasil analisis dari masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi berikut dengan cara mengatasinya. Dari gambar ini silakan diamati apa yang ada di pikiran kalian ketika menyimak atau mengamati gambar tersebut. Ya. Profesi. Profesinya. Ya, dilihat dari apa? Dari seragamnya atau dari pakaiannya. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan pemahamannya dari mengamati gambar ini selain dari temannya tadi? Temanmu tadi sudah bagus menyampaikan pemahamannya. Gambar itu menjelaskan atau menggambarkan tentang profesi, jenis profesi orang-orang di sana. Ya, dari apa? Dilihat dari seragamnya, pakaiannya. Terus ada lagi? Dari gambar tersebut saya mendapatkan informasi tentang macam-macam profesi. Tentang macam-macam profesinya. Ya, tadi siapa namanya kan yang berikutnya? Di sini ada arti ketenagakerjaan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu ketenagakerjaan atau pengertian dari ketenagakerjaan? Ya, silakan. Ketenagakerjaan itu adalah orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja. Ya, menurut temanmu ini ketenagakerjaan itu adalah orang-orang yang bekerja. Ya. Kemudian ada lagi yang punya pendapat tentang arti ketenagakerjaan, pengertian ketenagakerjaan. Ya, silakan. Saya akan menambahkan jawaban dari Ucit. Ketenagakerjaan adalah yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ya, ketenagakerjaan itu adalah siapa tadi? Temanmu? Ya. Ketenagakerjaan itu adalah orang-orang yang bekerja baik itu sebelum, kemudian selama, dan sesudah. Ya, sesudah mereka bekerja. Itu dimaksudkan atau diartikan sebagai ketenagakerjaan. Jadi kelompok orang yang ada di masa dia akan mencari pekerjaan, dia sudah mendapatkan pekerjaan, sudah bekerja, dan setelah bekerja dia disebut sebagai ketenagakerjaan. Sudah? Ada lagi? Ya. Berarti orang-orang yang menganggur dan pensiun apa juga dapat dikatakan sebagai ketenagakerjaan? Ya, apakah ya? Pertanyaan bagus ya. Apakah orang-orang yang menganggur dan atau pensiun, ya, itu juga masuk dalam ketenagakerjaan? Ada yang mau berpendapat atau mencoba menjawab? Ya, silakan. Menurut saya, orang yang menganggur itu masuk dalam kelompok angkatan kerja, sedangkan orang yang sudah pensiun itu masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Ya, bagaimana? Ya, jadi benar. Kalau orang yang menganggur itu masuk dalam istilah kelompok angkatan kerja. Kemudian orang yang sudah pensiun
dari pekerjaannya dia masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Ya. Nah, itu ada kaitannya dengan ini. Dari ketenaga kerjaan ada istilah tenaga kerja, ada istilah angkatan kerja, kemudian dan yang terakhir ada kesempatan kerja. Kira-kira apa bedanya dari ketiga istilah ini? Tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Kalau dari merujuk apa nih? Menyambung dari pertanyaannya, jawabannya siapa tadi? Sophia. Ada? Ya, tenaga kerja adalah bagian dalam angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja tidak semuanya tenaga kerja, karena ada yang berhenti kerja sementara dan ada yang tergolong dalam pengangguran. Kemudian kesempatan kerja sama juga dengan lowongan pekerjaan. Ya, jadi kamu membuat apa? Membuat kesimpulan untuk dirimu sendiri ya. Berusaha membuat kesimpulan ya. Ya benar ya. Jadi tenaga kerja tadi orang yang sudah bekerja atau yang sudah mencari pekerjaan, kemudian angkatan kerja tadi apa namanya? Orang yang sudah produktif ya, yang berada pada usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Kemudian kesempatan kerja itu adalah lowongan pekerjaan. Jika jenis tenaga kerja berdasarkan atau menurut sifatnya itu digolongkan menjadi atau dikelompokkan menjadi dua. Ada tenaga kerja jasmania, kemudian ada tenaga kerja rohania. Jasmania berarti yang berhubungan dengan fisik kita. Tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik. Kira-kira contohnya apa? Tukang kuli bangunan. Terus ada lagi karyawan pabrik, bisa juga ngangkut apa barang misalnya ya. Contoh tenaga kerja yang terdidik apa contohnya? Dokter, guru, dosen, ya, perawat, bisa juga ya. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Artinya apa? Tidak perlu melewati tahapan proses pendidikan tinggi, lebih tinggi. Tidak perlu memiliki keahlian khusus. Tidak perlu memiliki keterampilan khusus untuk melakukan profesi tersebut atau pekerjaan tersebut. Contohnya apa yang ada di sekitar kalian? Tukang beca. Apakah mau menjadi seorang penarik beca harus punya ijazah S1? Ya. Apakah melewati pelatihan khusus? Ya. Tidak. Yang penting bisa mengayuh, ya kan? Modalnya yang penting dia bisa mengayuh beca. Bagus, sudah bisa memberikan contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang ada di masing-masing permasalahan nanti. Di masing-masing kelompok LKPD masing-masing kelompok di sini nanti ada 6 kelompok yang saya akan bagi. Kelompoknya sama dengan kelompok di minggu lalu yang sudah saya share di grup WA kelas. Sudah dapat semua? Nah, untuk itu silakan saya beri waktu untuk masing-masing kelompok bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Saya beri waktu untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bukunya dan alat tesnya silakan dibawa. HP-nya juga silakan dibawa. Mana bukunya?
Kelompok 3. Siap. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Tolong Mas. Nah, sudah ada permasalahan berdasarkan artikel masing-masing di situ sudah ada. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Boleh kalian mencari referensinya dari Google Internet. Kalian bisa mengakses di HP kalian, mencari artikel pembahasan jawabannya di situ. Silakan didiskusikan sama temannya. Boleh juga dari buku, kemudian digabungkan atau ditambahkan dengan artikel yang ada di internet atau Google kalian. Bisa searching. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Bisa? Bisa. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan mengangkat tangan ya. Ya, Bu. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Kalau kurang, berdiskusi ini tetap saya akan nilai. Ada kesulitan? Yang tulis boleh laki-laki atau yang sudah ya? Sudah? Nah, silakan kita mulai. Kalau sudah semua, kita mulai presentasinya ya. Ya. Saya minta tolong nanti ketika mempresentasikan posisinya menghadap ke depan semua. Jadi yang mbaknya, masnya yang duduknya menghadap ke belakang mungkin kursinya bisa diputar menghadap ke depan. Jadi biar bisa fokus sama temannya di depan. Ya? Yuk, kita mulai ya. Presentasinya dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Nanti pada saat waktu presentasi semuanya maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Informasi yang dapat kami simpulkan dari artikel masalah ketenagaan kerjaan makin kompleks akibat pandemi. RUU Cipta Kerja diharapkan jadi terobosan adalah RUU Cipta Kerja dirancang untuk dapat mengatasi masalah ketenagaan kerjaan
pekerjaan di Indonesia, seperti meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. 2. Menurut kelompok kami, respon masyarakat dengan adanya RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas yaitu ada 2 respon, di mana masyarakat yang setuju dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja dan ada masyarakat yang tidak setuju dengan adanya UU Cipta Kerja. Masyarakat yang tidak setuju adanya UU Cipta Kerja tersebut berpendapat bahwa UU tersebut lebih memihak kaum pengusaha dan merugikan kaum buruh. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok audiens atau kelompok lain yang mau bertanya, memberikan tanggapan atau menanggapi kepada kelompok 1 yang baru saja yang sedang berlangsung presentasinya ini. Silakan. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya. Sebelum mengesahkan UU Cipta Kerja tersebut, apakah pemerintah telah melakukan survei kepada masyarakat? Ya, mungkin bisa didiskusikan dulu sama satu kelompoknya. Ya, boleh saya jawab. Menurut kelompok kami, pemerintah telah melakukan survei. Dari hasil survei juga hasil suara yang pro dan kontra, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Apakah itu sudah bisa dipahami? Ya, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk terima kasih kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok yang berikutnya, ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini sama bahasanya, ya kan? Tapi di sini saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin nanti ada jawaban atau pendapat yang berbeda dari kelompok 2 dengan apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1. Mungkin silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Mujib, Zainal Abidin, Aliatul Karimah, Sofia, Juwita, dan Novia Graini akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menurut kelompok kami, informasi yang kami dapat kami simpulkan dari artikel tersebut yaitu dengan adanya RUU Cipta Kerja dapat menjadi jalan keluar bagi perbaikan yang drastis pada struktur ekonomi nasional, sehingga dapat menaikkan angka pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan investasi serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Yang kedua, pendapat kelompok kami tentang bagaimana respon masyarakat dengan adanya RUU Cipta Kerja, yaitu masyarakat yang menilai tidak setuju dengan pengesahan UU Cipta Kerja, menilai bahwa UU Cipta Kerja tidak pihak para masyarakat, terutama kaum buruh, karena nilai besaran pesangon dan nilai santunan yang diturunkan. Namun, bagi masyarakat yang setuju dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja, menilai jika UU Cipta Kerja dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi setelah adanya pandemi, di mana melalui UU Cipta Kerja ini pemerintah memberikan kemudahan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, sehingga dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta mampu membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sudah ya. Jadi di sini kelompok 2 posisinya menambahkan
ya. Ya, jadi tidak ada yang salah antara pendapat dari kelompok 2 dan pendapat dari kelompok 1. Semuanya sudah benar. Kita bertos. Baik, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk presentasi kelompok 3 dan selanjutnya kelompok selanjutnya, ada 10 poin yang akan saya garis bawahi. Ketika kalian ada singkatan, tolong jangan disampaikan UU Cipta Kerja. Tadi kelompok 1 menyampaikan seperti itu, kelompok 2 pun menyampaikan seperti itu, UU. Nah, tolong ditulis atau disampaikan yang jelas. RUU itu adalah apa? Rancangan undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita tersebut, informasi yang dapat kami simpulkan adalah meskipun kita telah melalui masa pandemi, namun kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih belum pulih seperti pada masa sebelum COVID-19. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya pengangguran di masyarakat akibat dari COVID-19 ini. 2. Solusi untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan terutama tingkat pengangguran yaitu pihak swasta dan pemerintah bekerjasama menyelenggarakan bursa pasar tenaga kerja yang lebih menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, lulusan D1, 2, atau 3, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan lulusan asrama. Sarjana. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dari calon tenaga kerja. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok yang lain, kelompok audiens, ada yang bertanya ya? Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan bertanya, bagaimana jika ada calon tenaga kerja yang berasal dari lulusan tingkat SMP? Apa dia ada kesempatan yang sama dengan lulusan dari tingkat SMA atau SMK dalam melamar pekerjaan di perusahaan atau pabrik? Bagaimana jika ada lulusan di luar atau di bawah ya, di bawahnya lulusan SMA atau SMK, apakah dia punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke peluang kerja sama seperti tingkat SMA dan SMK, kayak misalnya kerja di pabrik atau di perusahaan ya, produksi, di bidang produksi, apakah boleh? Apakah ada kesempatan yang sama antara lulusan tingkat SMP dengan lulusan tingkat SMA atau SMK? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Menurut kelompok kami, lulusan SMP pun bisa melamar bekerja di pabrik. Namun pabrik lokal ada minimal kriteria pelamar dari lulusan SMP. Begitu menurut kelompok kami, apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari kami? Ya, saya sudah paham. Terima kasih penjelasannya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Desi untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Yang pertama, informasi yang kami dapat dari artikel yang berjudul Kondisi Ketenagakerjaan Belum Pulih, Jumlah Pengangguran Masih Tinggi. Yang pertama, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan bulan Februari 2021. Dari jumlah angkatan kerja tersebut terdiri dari penduduk yang bekerja dan juga penduduk yang menganggur. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka memang mengalami penurunan. Namun kondisi dari ketenagakerjaan belum pulih sepenuhnya. Pertanyaan kedua, solusi untuk mengatasi pengangguran menurut kelompok kami yaitu
Yang pertama, mengadakan program-program magang. Yang kedua, membuka kursus keterampilan dengan harapan sumber daya manusia menjadi lebih berkualitas atau bisa menjadi wirausahawan muda atau mudah jika ingin mencari pekerjaan. Yang ketiga, memberikan pinjaman modal usaha. Ketiadaan modal usaha menjadi ketakutan seseorang untuk memulai berwirausaha. Oleh karena itu, pemerintah wajib tadi yang ditambahkan dari kelompok 4 yang bahasanya juga sama dengan kelompok 3. Silakan bisa duduk, kita beri aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang 70% tenaga kerja RI adalah pekerja informal. Berikan pendapat kalian. 1. Menurut pendapat kelompok kami, banyaknya tenaga kerja bidang informal karena minimnya jumlah lowongan kerja di sektor informal, sehingga tenaga kerja beralih ke sektor informal demi mempertahankan hidup. Untuk presentasinya, Demikian dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marsanya Pusita Dewi dan di samping saya ada Vika Makila, Ratna Madiana, dan Hendani. Silakan pada penyaji materi untuk menyampaikan hasil diskusi. Menurut kelompok kami yang menyebabkan tingginya tenaga kerja banyak yang ke sektor informal dalam perekonomian Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu pertumbuhan angkatan tenaga kerja baru yang lebih tinggi dari ketersediaan lapangan kerja formal dan arus migrasi desa kota yang cukup besar, di mana tidak semuanya terserap di sektor industri modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk sekarang. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari presentasi semua kelompok? Baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, 3 sampai dengan kelompok 6. Siapa yang bisa membuat kesimpulan apa yang sudah dipresentasikan? Ya, silakan. Tenaga kerjaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu saja? Ya. Yang pertama bisa disimpulkan menurut teman kalian adalah tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan tadi adalah segala kondisi dari seseorang di mana ya dia yang sedang mencari kerja, baik itu sebelum, selama ataupun sesudah masa kerja. Share pada kalian, silakan diklik grup WA kelas. Sudah? Sudah dibuka semua grupnya, sudah ada linknya? Sudah. Silakan ditutup dulu bukunya. Nah, kalian karena ini sifatnya untuk mengetahui kemampuan kalian seberapa jauh, seberapa bisa kalian memahami tentang materi yang sudah kita bahas hari ini. Makanya saya minta kalian untuk mengerjakan soal post-test yang ada di link Google Form tersebut. Sudah siap semua? Silakan mengerjakan post-test tersebut ya dengan kemampuan kalian sendiri, dijawab sendiri sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Tidak perlu tanya sama temannya kanan kirinya. Ya? Sudah siap? Silakan mulai mengerjakan
soal postes tersebut. Jangan lupa nama, kelas, kemudian alamat email kalian diisi ya di link tersebut di Google Form-nya. Jangan lupa nanti ketika selesai mengerjakan diklik submit-nya. Sudah ya? Sudah selesai semua, jangan lupa di-submit. Ya, anak-anak, setelah tadi kita melalui proses pembelajaran dan tentang ketenagakerjaan, gimana perasaannya kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi? Sudah dipahami. Udah dipahami. Perasaannya apa lagi? menyenangkan, bahagia. Ada ya? Semuanya? bahagia. Alhamdulillah. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Dan jangan lupa di rumah dipelajari untuk materi berikutnya tentang sistem pengupahan, masih berhubungan dengan ketenagakerjaan. Ya, bagian dari ketenagakerjaan itu ada sistem upah. Nah, dipelajari di rumah. Kemudian jangan lupa latihan soal yang ada di buku paket halaman 65 tentang latihan soal tentang ketenagakerjaan itu nanti dikerjakan. Jangan yang pilihan ganda. Pilihan ganda tadi kan sudah kalian mengerjakan yang latihan soal pilihan ganda di postes ya. Nah, sekarang nanti di rumah kalian mengerjakan latihan soal halaman 65 tentang ketenagakerjaan yang poin B, yang esai. Ya, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jangan lupa soalnya ditulis. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, tetap rajin belajar di rumah. Jangan main HP terus ya. Tetap semangat untuk belajar di kesempatan yang lain. Ya. Ayo, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya Adam silakan dipimpin untuk doa penutup ya sebelum akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ekonomi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum